Kita semua dan selamat datang buat kita semua yang mungkin saja baru pulang dari liburan, buat keluarga Perwata, Oma dan semua keluarga yang baru tiba dengan selamat, dan kita semua yang mungkin saja baru tiba juga, Pak Ali, Bu Mimi dan yang lainnya yang saya tidak tahu keberangkatannya. Selamat datang kembali dan selamat bergabung kembali dan selamat untuk menerima firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang satu topik firman Tuhan yang saya ambil dari perumpamaan Tuhan Yesus mengenai pokok anggur yang benar. Karena dialah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Dengan judul kita mau bertumbuh dan berbuah lebat. Sama-sama katakan bertumbuh dan berbuah lebat. Ya, kita tahu bahwa Yesus mengangkat perumpamaan ini karena memang di Israel pemeliharaan anggur atau pemeliharaan kebun anggur itu semua terjadi di seluruh aspek kehidupan orang Israel. Bahkan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, orang-orang penduduk asli tanah Kanaan sudah menanam anggur. Itu dibuktikan di dalam kitab Bilangan, kitab Ulangan, bahwa ada bukti-bukti kolam-kolam pemerasan anggur di sana. Jadi Yesus mengangkat perumpamaan ini supaya mereka gampang mengerti. Tidak mungkin Tuhan mengangkat perumpamaan yang mereka tidak mengerti. Sehingga mereka bisa menangkap arti dari perumpamaan itu. Khususnya bagi murid-murid yang mendengar perumpamaan ini. Ya, jadi Yesus adalah pokok anggur dan Bapaknya lah pengusahanya. Kita tidak perlu bahas tentang Bapak pengusahanya, karena bicara tentang Bapak pengusaha dan Yesus pokok anggur, itu berbicara tentang hubungan kesatuan, yang mana antara Bapa dan anak yang tidak terpisahkan. Juga kalau kita berbicara tentang Bapa pengusaha dan Yesus pokok anggur, itu berbicara tentang anugerah Bapa yang Bapa berikan bagi kita di tengah-tengah dunia ini, supaya setiap orang yang menerimanya dicangkokkannya, orang-orang yang di luar Israel, dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati itu. Karena ada pokok anggur juga yang tidak menghasilkan buah. Tapi Yesus mau kasih perumpamaan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati. Ya, dari kita lihat di sini, kita lihat firman-Nya. Oke. Ya, kita sama-sama baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Yang pertama, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Yesuslah pokok anggur itu, kitalah ranting-rantingnya. Yesuslah pokok anggur dalam pengertian bahwa Yesus telah memberikan hidupnya kepada kita, orang-orang tebusannya, supaya orang-orang tebusannya itu dia mau kita tinggal di dalamnya. Dan ketika kita tinggal di dalamnya, yang kedua dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, bukan saja berbuah, tapi berbuah banyak. Jadi harus dipastikan dengan pengertian yang benar, bahwa ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita pasti berbuah. Karena Yesuslah sumber kita. Kita melekat pada diri Yesus. Jadi tidak mungkin kita tidak berbuah. Karena setiap orang yang melekat pada pokok anggur yang benar, pokok anggur yang baik, pokok anggur unggulan, pasti menghasilkan buah. Dan orang-orang yang dicangkokkan itulah kita. Sekarang ini ada teknologi yang mereka tidak membiarkan lagi tumbuhan anggur itu atau pohon itu dari benih sampai dia naik. Karena itu makan waktu yang lama. Sekarang ada teknik-teknik pencangkokan. Jadi dicangkokkan misalnya umur 1 bulan, 2 bulan dicangkokkan dengan ranting yang lain supaya cepat berbuah. Menghasilkan buah. Dan buahnya itu dengan teknologi bisa menghasilkan buah yang bagus, yang indah, yang besar, yang enak, sedap dimakan. Itulah contoh kita, saudara. Bangsa Israel itu mereka menolak Yesus. Sehingga mereka digunting. Mereka tidak percaya Yesus. Padahal mereka tahu tentang Yesus. Ini ada 2 ranting, ranting yang dipotong dan ranting yang tidak dipotong. Apa maksudnya dengan ranting yang dipotong? Ya kita lihat, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya.
Ada salah pemahaman, ada pemberitaan-pemberitaan yang kurang mengerti. Mereka menganggap bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah tinggal di dalam Yesus, satu ketika akan dipotong. Ini pengertian yang salah. Karena kita tinggal di dalam Yesus, tadi katakan kita pasti berbuah banyak. Gak mungkin dipotong. Karena yang namanya pengusaha gak mau rugi punya. Pengusaha itu pasti dia merawat. Bapa di sorga itu dia tidak mau rugi kalau dia memilih kita. Ketika dia memilih kita, dia mengangkat kita, dia menyelamatkan kita, kita tertempel dicangkokkan kepada Yesus. Bapa pasti membersihkan kita, nanti kita lihat. Jadi maksudnya apa ranting yang dipotong ini? Kita lihat ayatnya yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ranting yang dipotong itu bukan ranting yang melekat. Ini hanya bayangan saja bahwa ranting yang dipotong itu adalah yang pertama, orang-orang Israel yang tahu tentang Yesus. Tapi ketika Yesus datang kemudian mereka menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang dipotong. Karena mereka tidak mau menerima dia dan tinggal dalam keselamatan yang dia berikan. Ini yang dipotong. Yang dikatakan yang tidak tinggal di dalam Aku. Pasti dipotong. Yang kedua, sampai hari ini ada miliaran orang yang tahu tentang Yesus. Tapi mereka hanya menganggap dia sebagai nabi. Bukan Juru Selamat, apalagi Tuhan. Karena mereka tidak mempercayakan dia sebagai Tuhan. Mereka tahu. Inilah ranting yang kelihatannya tahu tentang Yesus, tahu tentang Juru Selamat, tapi menolak dia. Inilah ranting yang dipotong. Mereka tidak mau menerima keselamatan itu dan tidak mau tinggal di dalam keselamatan itu. Jadi saudara, ranting yang dipotong adalah ranting yang tidak tinggal di dalam Yesus. Mereka yang di luar Yesus, yang menolak keselamatan itu. Jadi ketika kita yang menerima keselamatan, kita tidak dipotong. Jadi saudara yang ada di tempat ini, saudara bebas. Kalau saudara terhindar dari yang namanya dipotong. Harus mengerti dulu nih pengertiannya ya. Nah kita lihat ya. Jangan dulu, mundur dulu kalau ya. Nah yang bagian 2B-nya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah inilah ranting yang berbuah yang tidak mungkin dipotong. Karena setiap ranting pada pokok anggur yang benar itu pasti menghasilkan buah. Dikatakan begini, di ayatnya yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itulah yang akan membersihkan kita. Pengertian Bapa pengusahanya itu adalah Bapa memberikan firman-Nya atau firman Yesus dengan bantuan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus. Kita dibersihkan. Pengertian diberikan oleh firman Tuhan sehingga kita dibersihkan. Seperti para pengusaha itu dia membersihkan, merawat gandum itu saudara, atau pohon anggur itu saudara, pohon anggur itu dia membersihkannya dari apa? Dari hama. Dia merawatnya, membersihkannya dari hama. Sehingga hama itu tidak merusak daunnya, tidak merusak pucuknya, tidak merusak batang dari ranting itu. Sehingga ranting itu bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak. Itulah peranan pengusaha atau peranan Bapa dalam hidup kita. Bapa membersihkan kita supaya kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Mungkin kita tidak melakukan dosa-dosa yang ekstrim yang kelihatan oleh manusia yang bisa menjebak kita dalam hukum-hukum dunia. Tapi dosa-dosa yang tersembunyi yang menghambat kita berbuah, itulah yang Bapa mau bersihkan. Yang Roh Kudus mau bersihkan, yang firman Tuhan bersihkan dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama, hati kita. Hati yang penuh dengan amarah. Orang nggak tahu kalau kita marah sama orang lain. Orang nggak tahu kalau kita dengki. Orang nggak tahu kalau kita kepahitan sama orang lain. Dunia tidak bisa menangkap, hukum tidak bisa menangkap itu. Tapi Tuhan tahu itu. Dan itulah yang menghambat kita berbuah dengan baik. Kita berbuah dengan buah yang segar. Buah yang indah. Tuhan mau dosa-dosa yang tersembunyi, yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, Tuhan mau bersihkan. Supaya hidup kita dibersihkan, hidup kita semakin berbuah dan berbuah banyak. Yang kedua, yang dibersihkan adalah
pikiran kita yang sia-sia, memikirkan sesuatu yang sia-sia, yang tidak mungkin kita berada di dalam kekudusan Tuhan, namun pikiran kita itu adalah sia-sia. Oleh karena itu pikiran yang sia-sia memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Ada banyak orang yang terperangkap di dalam pikirannya yang cabul, pikirannya yang najis, pikirannya yang zina, saudara. Tapi kita nggak tahu, tapi dia terperangkap. Inilah yang menghambat kita menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat. Dan Tuhan mau kita dibersihkan oleh firman Tuhan supaya semakin kita berbuah, dan bukan saja berbuah tapi berbuah lebat. Yang kedua, perkataan-perkataan kita yang tanpa kita sadar melemahkan, menjatuhkan, meremehkan orang lain. Itu yang kita harus dibersihkan oleh firman Tuhan, dibersihkan oleh Bapa di sorga. Supaya apa? Supaya kita semakin hari kita berbuah lebat. Kita lihat yang selanjutnya, dan buah-buah apa yang akan kita hasilkan. Yang pertama, buah kebenaran. Kita lihat ayatnya. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi Rasul Paulus mendoakan jemaat di Filipi agar mereka itu mempunyai pengertian, pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar tentang hidup mereka di dalam Tuhan, di mana Tuhan sudah membenarkan mereka. Begitupun kita. Rasul Paulus mendoakan kita supaya kita menghasilkan buah-buah yang benar, supaya kita terlihat bersih, kita terlihat suci, tak bercacat di hadapan orang lain. Karena orang akan bingung dengan kita kalau kita katakan kita sudah dibenarkan, kita sudah mengalami pembaharuan, tapi hidup kita nggak ada benarnya. Oleh karena itu, kita mau berbuah yang benar, berbuah yang baik, ya kita harus mengerti bahwa ada buah kebenaran yang kita hasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, buah yang kita hasilkan adalah buah pertobatan. Ya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Buah pertobatan adalah dua sisi. Orang akan melihat kita bahwa kita benar-benar sudah bertobat. Bukan hanya lip service saja supaya orang, oh kamu sudah bertobat, kamu sudah dibaharui, kamu sudah mengalami pembaharuan kembali. Bukan lip service-nya yang kita mau nyatakan kepada orang lain. Tetapi kita mau menyaksikan bahwa buah yang kita hasilkan, karakter yang kita hasilkan sebagai orang-orang yang sudah bertobat. Supaya apa? Mereka tidak mencibiri pertobatan kita. Karena kalau kita katakan kita bertobat tapi tidak ada buah pertobatan, ya orang juga bingung. Ini katanya dia bertobat tapi perilakunya masih sama kayak seperti yang dulu. Ya masih dugem juga, masih main perempuan juga, masih punya pikiran cabul juga, masih nipu juga, hidup juga enggak tertata, hidup amburadul. Nah inilah tidak menjadi kesaksian yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan itulah yang Bapa mau sebagai pengusaha dari pokok anggur itu, dari kebun anggur itu, supaya ranting-ranting itu dibersihkannya dan menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang buah yang kedua. Buah yang ketiga adalah buah Roh Kudus atau buah roh. Kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang hal-hal itu. Maksudnya ketika kita berbuah Roh Kudus, 9 buah ini, 9 rasa ini yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Stephen dengan begitu dalam, jadi saya tidak menjelaskannya lagi.
Jadi saya hanya sekilas saja bahwa buah yang berikutnya adalah buah Roh Kudus. Kalau kita tinggal dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, tidak ada hukum yang menentang itu. Maksudnya tidak bisa orang menghukum kita dengan perbuatan-perbuatan baik itu. Tidak ada hukum yang bisa menjerat kita. Karena kita memang hidup dengan buah yang begitu luar biasa. Siapa yang bisa menyalahkan kita? Tidak mungkin orang menyalahkan kita kalau kita tinggal di dalam buah-buah roh atau buah Roh Kudus. Jadi ada 9 rasa hidup, kita memiliki varian atau rasa yang berbeda-beda. Kita bisa menampilkan rasa yang luar biasa. Orang kalau dihidangkan minuman atau makanan dengan satu rasa, pasti dia akan bosan. Dan dia akan mencari rasa yang lain. Nah oleh karena itu kita diberikan Roh Kudus dengan buah yang luar biasa. Dengan hidup, dengan sukacita, damai sejahtera, dengan kebaikan, kesetiaan di dalam kehidupan kita. Lalu ada yang berkata begini, bahwa saya belum ada di dalam buah pertobatan saya. Saya belum bisa hidup di dalam buah kebenaran saya. Saya belum bisa hidup di dalam buah roh. Karena apa ya, saya masih, kadang-kadang saya masih lompat di dalam dunia yang lama. Saya masih ingin senang-senang di dalam dunia saya yang lama. Saudara, firman Tuhan katakan di ayat selanjutnya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta di sini bukan minta hal-hal yang lain, ini konteksnya adalah minta buah. Jadi yang diminta di sini adalah buah. Jadi kalau kita belum bisa berbuah kebenaran, belum bisa berbuah pertobatan, belum bisa berbuah roh, mintalah sama Bapa yang mengusahakan kita. Supaya dia berikan buah kebenaran itu. Supaya engkau bisa hidup benar, engkau bisa hidup bersih, engkau tak bercacat dan tak bernoda. Orang akan melihat buah-buah pertobatan itu karena engkau meminta daripada Bapa. Jadi tidak ada yang sulit di dalam Tuhan. Asalkan kita tahu siapa diri kita. Kita adalah orang-orang yang dicangkokkan. Yang mana Bapa mau supaya kita cepat berbuah. Kita berbuah yang besar, berbuah yang lebat, berbuah yang indah. Kalau bisa berbuah adalah buah yang matang. Supaya orang bisa menikmati hidup kita. Sekali lagi, yang namanya pengusaha dia tidak mau rugi. Bapa tidak mau rugi kalau memilih kita. Oleh karena itu jangan katakan engkau tidak bisa berbuah. Mintalah kepada Bapa. Makanya ayat 8 dikatakan begini, dalam hal inilah, kalau kamu meminta maksudnya, kalau kita meminta dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau kita meminta buah, kita sudah memiliki buah itu, kita akan berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Jadi minta, saudara. Kalau hari ini saya mulai bertobat dan saya merasa berat. Ini saya ketika saya berdoa begini. Tuhan, saya tidak mau marah, saya tidak mau benci dan sebagainya. Saya tidak mau lagi hidup dengan tidak peduli dengan orang lain. Ketika saya berbicara begitu, saya berdoa begitu, saya semakin melakukannya. Satu saat saya merasa capek. Lalu saya merenung doa seperti apa yang baik. Alkitab katakan begini di dalam Efesus. Apa yang dilakukan di dalam kegelapan, menyebutnya pun jangan. Ketika saya baca firman Tuhan ini, wow, berarti doa saya salah. Saya berdoa dosa yang saya lakukan. Harusnya saya memperkatakan hal-hal yang Yesus mau, yang bukan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu ketika saya tahu itu, oke, kalau begitu saya mau berdoa buah-buah Roh Kudus setiap hari. Tuhan, hari ini saya mau hidup dengan kasih. Saya mau hidup dengan sukacita. Saya mau hidup dengan damai sejahtera. Saya mau hidup dengan kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan. Saya berdoa lagi buah-buah kasih. Tuhan, aku mau hidup dalam kasih-Mu. Aku mau hidup sebagai orang yang sabar, orang yang murah hati, orang yang tidak sombong, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi peduli kepada orang lain dan sebagainya. Saya sebut satu demi satu. Setiap pagi saya berdoa demikian, Bapak Ibu. Dan tanpa saya perhatikan, hidup saya semakin hari bisa menyenangkan, bisa lebih dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya bisa diterima, saya bisa gampang sekali bergaul dengan orang lain. Kalau tidak, akan berat hidup, merasa saya berat hidup dengan hal-hal yang saya ucapkan sebelumnya. Oleh karena itu mari kita meminta, dan caranya adalah memintanya dalam doa. Bahwa hari ini saya mau hidup dengan
Buah roh saya mau hidup dengan kasih. Saya mau hidup dengan buah pertobatan. Saya mau hidup dengan buah kebenaran. Dan itu akan Tuhan berikan di dalam hidupmu. Sehingga hal-hal yang kecil engkau akan bisa melihat. Orang gak tahu tapi saudara bisa melihat. Oh kemarin saya begini, ini gak bagus. Saya mesti berubah. Dan saya berdoa Tuhan saya gak mau seperti tadi. Saya mau berubah. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk kita berubah. Inilah yang dinamakan kita minta supaya Tuhan memberikan itu kepada kita. Kalau kita belum berbuah, mari kita minta. Sekali lagi, hal-hal kecil Tuhan mau, itu bukan menjadi hama bagi kita. Dosa yang kecil pun Tuhan tidak mau mengganggu kita. Supaya Tuhan mau membersihkan kita. Oleh karena itu jangan berikan ruang kepada dosa. Jangan berikan ruang kepada hama yang akan membunuh ranting-ranting yang hidup di dalam hidup kita. Karena kita sebagai ranting, Tuhan menjauhkan kita dari hama itu. Tuhan menjauhkan kita dari dosa itu. Tuhan mau kita berbuah dan berbuah lebat. Dan buah kita matang supaya orang bisa menikmatinya. Yang berikutnya. Kalau orang yang sudah matang dalam berbuah. Ya. Yesus mau menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi kalau kita sudah nempel, kita sudah mulai mengeluarkan buah, dia mau kita pergi supaya orang lain melihat buah kita. Ya, kita akan baca di Yohanes 15 ayat 16-17-nya, kita lihat ke bawah lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi bukti daripada kasih, bukti daripada buah roh itu yang adalah kasih itu, kita harus pergi, kita harus bergerak. Pergi dalam arti bergerak. Orang tidak selamanya pergi keluar kota, pergi ke pedalaman, tidak semestinya. Tidak seharusnya begitu, tidak semua begitu. Yang namanya pergi adalah kita bergerak. Kita bergerak mulai dari apa? Yerusalem kita. Mulai dari Yerusalem kita, keluarga kita. Keluarga besar kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kita bergerak, kita pergi. Menghasilkan buah yang tetap. Dan kalau buah yang tetap ini saudara, ketika kita bisa menghasilkannya, sehingga itu yang namanya Rasul Paulus katakan, itu yang namanya ketekunan. Kita tekun, kalau buah itu tetap berarti ada ketekunan di sana. Ada ketekunan sehingga kita menghasilkan buah itu tetap. Kalau kita nggak tekun di dalam Tuhan, maka kita tidak akan menghasilkan buah yang tetap. Makanya di dalam Yakobus dia katakan begini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu pergi menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kita memperoleh buah yang matang. Buah yang matang ini saudara itu adalah buah yang sudah tahan uji. Tahan uji ini berbicara tentang karakter yang sudah tetap. Buah yang tetap ini adalah sebuah karakter yang sudah terbentuk. Yang sudah berbeda dengan karakter yang lama. Karakter yang terbentuk dalam hidup yang baru sebagai manusia baru. Sehingga karakter yang tetap ini menjadi buah yang tetap. Itulah buah yang sudah tahan uji. Kalau pengusaha itu dia merawat kebun anggur itu. Lalu dia ada ranting yang turun. Dan ranting itu kalau buah anggur, pohon anggur rantingnya tidak boleh turun. Dia harus angkat dan dia harus sanggah. Dia harus bikin tali penopang atau kayu penopang untuknya. Dan dia taruh dia di atas. Karena kalau dia turun ke bawah, ranting itu akan busuk dan mati. Oleh karena itu pengusaha itu, saudara, kalau pengusaha kebun anggur itu, dia harus merawat dengan baik. Dia harus merawatnya, dia harus mengangkatnya. Sehingga ketika dia sudah mengikatnya pada topangan-topangan yang ada badai, ada hama, dia tidak bisa menghancurkan ranting itu karena ada pengusaha itu. Kalau kita lihat pengusaha, dia merawatnya dengan baik, ada pestisida yang dia siram, yang dia tabur supaya hamanya pergi. Itulah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Sehingga ada apapun tekanan dalam hidup kita tidak bisa menggoyahkan buah yang sudah tetap di dalam hidup kita. Kalau kita buah sudah tetap, ini yang namanya karakter Kristus di dalam hidup kita. Sehingga apapun masalahnya, adapun tekanannya, tekanan kecil apalagi tidak akan menggeserkan kita daripada kasih Tuhan, daripada buah yang kita hasilkan. Oleh karena itu dikatakan dalam Roma, Rasul Paulus, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau orang yang sudah tahan uji, itu memiliki pengharapan yang besar. Ada tekanan tidak akan menggoyahkan dia. Karena dia punya pengharapan. Karena dia tahu, dia tertanam, dia dicangkokkan kepada pokok anggur yang sejati. Dia tidak mungkin tidak berbuah. Kalau kita dicangkokkan pada pokok anggur sejati, kita punya akses langsung dengan Tuhan. Tidak seperti orang perjanjian lama yang tidak memiliki akses dengan Tuhan. Hari ini orang-orang yang hidup dalam anugerah punya akses langsung dengan Tuhan. Engkau mau berbicara, engkau di kendaraan, engkau di kamar, engkau di luar, engkau dimanapun dalam kitab keramaian. Engkau hanya tinggal connect dengan Tuhan. Hari itu juga Tuhan akan melihat engkau, Tuhan akan menjawab engkau dalam doa-doamu. Oleh karena itu saudara, kadang-kadang ada kesaksian. Yang kadang-kadang dalam situasi-situasi yang darurat, yang sangat berbahaya. Dia hanya mengatakan dalam nama Yesus. Langsung Tuhan menolong dia. Tuhan tolong saya, Tuhan pasti tolong engkau. Kenapa? Karena kita memiliki akses langsung dengan Tuhan. Bicara tentang ranting yang tertanam itu adalah memiliki akses langsung. Kalau Tuhan baik, kita pasti baik. Kalau Tuhan benar, kita pasti benar. Kalau Tuhan hidup suci, hidup tak bercacat, kita juga pasti hidup suci dan tak bercacat. Kita akan mengalami perjalanan yang menuju kepada kebaikan, kebenaran, dan kesempurnaan yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga Alkitab katakan kamu menghasilkan buah dan buahmu itu matang. Indah dilihat dan orang akan mengecap buah itu. Oleh karena itu saudara, mari mintalah. Kalau hari ini saya tahu kita nggak melakukan dosa-dosa ekstrim. Tapi dosa-dosa yang tidak terlihat itu yang Tuhan mau buang dari hidup kita. Sehingga Rasul Paulus katakan begini. Ya. Next aja ya. Tetapi jika aku hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, ini dalam arti bukan kita bekerja bersama-sama dengan apa namanya kita membantu Allah, bukan kita membantu Allah. Tapi dalam pengertian ini, kalau tahu bahwa kita ini sudah tertanam, kalau kita tahu bahwa kita sudah diutus supaya kita pergi memberi buah, mari kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, supaya Tuhan melihat hidup kita berarti dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya hidupmu dalam keluargamu. Ketika engkau mulai tahu bahwa ini sisi-sisi gelap saya. Ini hal-hal yang membuat hidup saya dan keluarga saya, suami saya, istri saya. Terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan mau kita buang itu. Itu adalah hama yang ada di ranting-ranting itu. Itu adalah dosa yang tidak terlihat. Namun sangat berbahaya. Buat kehidupan keluarga, buat kehidupan pasangan istri, buat kehidupan di tempat mana engkau bekerja. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang indah bagi kerajaan Tuhan. Haleluya, amin.